Ya Pak, ada berita terbaru, tapi memang sebenarnya sudah beberapa kali dibahas di tahun-tahun sebelumnya, tapi berita terbaru Uniting Church in Australia ya gitu. Sekarang kemarin baru ada kasus pertama, bukan kasus, rekor pertama lah mungkin buat mereka karena pertama kali, seorang clergy, seorang klerusnya adalah seorang transgender ya, Josephine atau Jo Pendetanya ini ya? pendetanya di sana seorang transgender. Itu kali pertama mereka menahbiskan seorang pendeta transgender gitu kan. Ini mungkin panas juga Pak karena tahun-tahun sebelumnya ada beberapa denominasi ya, baik Anglikan, Free Lutheran Church dan beberapa yang lain-lain juga sudah mulai untuk menahbiskan pendeta dari kalangan katakanlah yang non heteronormatif ya Pak ya, seperti itu gitu. Dan kira-kira kalau di Indonesia reaksinya bakal panas juga nggak nih Pak kalau dengar berita ini? Pasti panas Ya. pasti panas karena toh di Indonesia soal yang namanya transgender itu ya, atau taruhlah LGBT LGBT kan ya. masih pro kontra yang luar biasa ya. Ada banyak sekali orang-orang yang memang sangat tidak setuju dengan adanya LGBT itu ya. Ada yang tidak setuju dalam pengertian ini orang-orang LGBT ini mesti diterima kemudian ditaubatkan. Ya. Tapi ada yang malah keras, nih Nolak LGBT ini sama sekali ya. berdosa, mereka ini tidak bersyukur apa yang sudah diberikan Tuhan dan sebagainya, sehingga betul-betul ditolak dari gereja ya, kira-kira begitu. Jadi memang syukurnya bahwa ada juga orang-orang Kristen yang masih bisa menerima lah teman-teman LGBT ini. Jadi mereka tidak sendirian di tengah-tengah situasi di mana mereka sendiri mengalami kesulitan dengan diri mereka sendiri sebetulnya. Jadi memang ada penolakan yang cukup kuat ya Pak, bahkan cuman katakanlah di Indonesia masyarakat secara umum mungkin ya karena hampir semua agama juga menekankan yang begitu gitu. Tapi apakah ini juga berarti bahwa teman-teman transgender, teman-teman lesbian, gay dan yang lain sebenarnya tidak punya peluang dalam pelayanan Kristiani Pak kalau Bapak melihat? Jadi gini, ini pertanyaan yang susah-susah juga ya sebetulnya. Karena itu juga tergantung gerejanya ya. Iya, betul. Dalam pengertian begini, karena kasus LGBT ini masih merupakan sesuatu yang sangat kontroversial, pro kontra ya. Sehingga masih juga ada gereja-gereja yang memang bahkan meskipun terima tetapi belum bisa open karena di jemaat sendiri juga mengalami perbedaan pandangan ya. Dan langsung panas biasanya kalau ada isu ini. Betul, dalam jemaat sendiri mengalami perbedaan pandangan. Jadi mungkin saja dia diterima untuk bergereja. Mungkin saja dia diterima untuk yuk sama-sama untuk beribadah. Tetapi untuk menjadi pejabat gereja itu lebih persoalan lagi ya. Itu pasti tantangannya banyak sekali. Itu kira-kira sama seperti dulu lah. Ketika dulu pejabat gereja itu cuma laki-laki, kemudian tiba-tiba ada gereja-gereja yang berani mengatakan, oke, sekarang kita akan menahbiskan perempuan. Itu kan responnya juga macam-macam ya. Itu gereja mengalami transisi yang luar biasa sehingga memang pada akhirnya makin banyak gereja juga yang menerima perempuan sebagai clergy atau sebagai pendeta atau pejabat gereja. Sekarang di situasi itu akan terjadi juga seperti itu. Artinya bahwa di tengah-tengah pro kontra tentang identitas atau keberadaan atau eksistensi dari LGBT itu sendiri, tapi dia juga akan memunculkan terutama pro kontra yang makin tajam ketika ada gereja yang justru dengan berani menahbiskan LGBT sebagai pendeta atau pejabat gerejawi. Itu pasti rasanya di Indonesia itu masih butuh puluhan tahun lagi baru mungkin diterima ya. Tapi kalau yang terjadi sekarang di negara-negara barat seperti di UCA itu ya, Uniting Church of Australia, maupun di Amerika, di gereja Metodis di Amerika atau Baptis atau Presbyterian, ketika dia diangkat, pengangkatan itu bukan berarti pengangkatan yang mulus begitu aja. Kontroversinya pasti. Gerejanya pecah. Ada gereja Metodis yang terpecah karena gereja Metodis yang pro pada LGBT dan bersedia untuk LGBT menjadi pendeta. Ada juga yang menolak sama sekali. Jadi itu terjadi perpecahan gereja bukan saja di Metodis tapi juga
di Presbyterian, di kalangan gereja-gereja Baptis dan sebagainya. UCA juga mengalami seperti itu. Kita mengalami masa transisi yang cukup dahsyat lah ya, karena situasi keberadaan dari LGBT ini. Ya, jadi Pak Pati melihat ini sebagai sesuatu yang progresif, hal yang baik atau gimana Pak? Kalau Pak Pati ditanya. Bagi saya ini sebuah proses yang sedang dilakukan ya, dialami paling tidak oleh gereja-gereja ya. Tentu saja ini justru harus dikaji lebih mendalam. Tetapi pada satu sisi kita harus melihat bahwa pengangkatan pendeta-pendeta atau pejabat gereja yang LGBT ini sebagai sesuatu yang memang positif. Positifnya karena apa? Karena begini, karena ada banyak LGBT yang tidak diterima di gereja, ditolak di gereja, lalu sekarang mereka memiliki pendeta yang melayani mereka, kan gitu. Kalau mereka nggak ada lagi pendeta yang mau melayani mereka, siapa yang melayani mereka? Mereka kan juga manusia ya. Segi negatifnya ya terjadi kontroversi dan perdebatan bahkan perpecahan. Jadi ini situasi-situasi yang memang kita sedang alami dan jalani ya, yang mesti dikaji betul, bukan cuma dari segi teologis tapi juga efek sosialnya, efek organisasinya, tetapi apakah memang terutama dari segi nilai-nilai Kristianinya ya. Apakah sebuah pembelaan terhadap kelompok LGBT ini akan membuat kita justru gereja-gereja ini makin menunjukkan bahwa ada pemihakan terhadap mereka yang selama ini dipinggirkan dan ditindas, atau di dalam konteks begini, atau justru gereja-gereja lebih memikirkan bahwa pokoknya apa yang kita pahami begini, gitu aja lah pokoknya. Begitu aja lah, nggak usah ada apa-apa, nggak peduli kan gitu. Jadi masih terbelenggu pada konservatisme. Ya, cuman memelihara apa yang to conserve, memelihara apa yang dulu ada. Jadi tidak berani lakukan terobosan-terobosan. Tapi sekali lagi, setiap yang namanya terobosan-terobosan itu pasti akan menimbulkan begitu banyak gejolak-gejolak, dan sekarang gereja-gereja sedang alami ini. Karena kalau bicara soal halangan teologisnya Pak, kasus yang sama kan sebenarnya pernah terjadi ya, pada seperti yang tadi Bapak angkat soal klerus yang perempuan gitu kan. Ada halangan teologisnya kan, karena ada syarat seorang suami dari yang itu kan gitu. Karena kalau nyari ayatnya Pak pasti ada untuk melarang gitu Pak. Betul. Gitu. Kan artinya Alkitab itu open, orang bisa menerjemahkan atau mentranslate-nya atau menginterpretasikan sesuai dengan kepentingannya. Kan menurut saya tidak ada orang yang mengatakan kita harus bersandar pada Alkitab kan gitu. Meskipun ngomongnya begitu, bersandar pada Alkitab, toh pada akhirnya doktrin-doktrinnya lebih menguasai daripada Alkitabnya. Kalau Alkitabnya tidak sesuai dengan doktrinnya, maka Alkitabnya diabaikan. Satu contoh, orang bilang bahwa kita harus sungguh-sungguh bersandar pada Alkitab. Alkitab itu benar semuanya ya. Kelompok fundamentalis mengatakan begitu. Tapi apakah betul-betul dia bersandar total pada apa yang Alkitab katakan? Tidak juga. Ada seleksi. Misalnya Alkitab mengatakan bahwa ketika perempuan masuk di dalam tempat pertemuan, dia nggak boleh ngomong dan dia harus berkerudung. Kan itu nggak dipakai, kan gitu ya. Karena itu artinya apa? Ada seleksi-seleksi juga. Seleksinya dari mana? Doktrin. Jadi sepanjang isi Alkitab itu sesuai dengan doktrin akan dipakai, tidak sesuai dengan doktrin nggak dipakai, kan gitu ya. Jadi nggak ada yang sungguh-sungguh yang namanya sangat literal, sangat hurufiah Alkitab, enggak lah, kan gitu. Setiap orang itu lebih bersandar pada doktrinnya daripada kitab sucinya, kan gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kita sekarang yang diuji sebetulnya bukan kitab sucinya, tapi yang diuji doktrinnya. Apakah doktrinnya cukup manusiawi, atau justru dia lebih berpikir dalam konteks yang tidak manusiawi, yang apakah dia statik atau dia dinamis, apakah dia konservatif atau dia progresif. Itu situasi yang selalu dialami oleh gereja. Karena ini juga saya kira refleksi yang menarik Pak, karena teman saya pernah mengangkat refleksi unik juga gitu kan. Dia berpikir ulang waktu itu,
pendeta kan selalu disalehkan tempat yang saleh ya, orang yang saleh dan berwibawa dan itu gitu. Dia pernah memperoleh pertanyaan seperti ini. Kalau gitu apakah mungkin orang dengan disabilitas katakanlah mental atau disabilitas tertentu bisa dipilih jadi pendeta? Karena kan pasti ada halangan itu tadi. Halangan Alkitabnya sih nggak ada kayaknya ya gitu. Tapi orang kan kelihatannya kita masih belum punya yang demikian. Nah, saya kira mungkin ini bisa jadi renungan juga Pak ya. Sok apa yang kita anggap sebagai pelayan Kristiani harusnya seperti apa? Jangan-jangan idealnya kita selama ini itu menyingkirkan kemungkinan orang-orang yang terpinggirkan selama ini, bisa jadi begitu Pak. Ya, jadi artinya memang semua orang pada dasarnya punya hak dan punya kesempatan dan punya tanggung jawab untuk melayani sebagai apapun ya di gereja ya. Tapi kan dia harus juga dilihat dari kapasitasnya, dari kemampuannya juga untuk melayani bisa atau tidak. Misalnya kalau disabilitas ini di dalam konteks ketidakmampuan dia berpikir misalnya ya kita nggak bisa mengangkat dia sebagai seorang pendeta atau klerus ya. Tetapi kalau dia di dalam konteks bahwa dia punya persoalan di tubuhnya, misalnya ada persoalan-persoalan yang lain hanya karena misalnya gendernya dan sebagainya, orientasi seksualnya dengan segala macam, itu harus dibicarakan betul-betul apakah dia masih kita oke atau tidak oke kan gitu. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan adalah apakah teologi kita cukup manusiawi, mengangkat manusia pada kemanusiaan, atau justru makin memarginalkan orang-orang yang sebetulnya seharusnya kita lindungi, orang-orang yang seharusnya kita peluk ya, orang-orang yang seharusnya mendapat tempat karena mereka lah yang paling rapuh dan lemah yang terpinggirkan kan gitu. Apakah gereja hanya berpikir dalam konteks menjaga ajaran-ajaran tapi kehilangan kemanusiaannya, atau justru dia berani untuk mengkritisi ajaran-ajarannya sendiri lalu berpikir tentang engkau kan gitu ya. Itu kemampuan gereja untuk bukan berpikir tentang diri sendiri, tentang ajaran-ajarannya, tentang sesuatu yang comfort zone dalam dirinya sendiri, tapi gereja yang berani memasuki lembah kekelaman itu ya, yang untuk demi berpikir dan bertindak action untuk engkau yang selama ini termarginalkan, itu jauh lebih penting sekarang. Jadi sebenarnya bukan masalah citra atau wibawa gereja, tapi citra Allah yang ada dalam orang-orang yang lemah dan terpinggirkan itu Pak ya. Betul, dan disitulah gereja menjadi tangan Kristus yang merangkul. Makasih Pak, ini berita yang sebenarnya hangat dan mungkin kontroversi, tapi kita setidaknya bisa melihat ada hal lain yang perlu kita refleksikan jauh lebih dalam daripada sekedar boleh atau nggak boleh ya, daripada sekedar nggak boleh, tapi kita bisa melihat bagaimana kita bisa melihat kasih dan mata Allah terhadap orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang selama ini mungkin di luar jangkauan teologi kita dan mungkin kita singkirkan secara tidak sengaja. Betul. Gitu. Terima kasih Pak Pati buat obrolan kali ini. Sama-sama. Kita jumpa dalam obrolan berikutnya.